Allah tuh kalau kita berdoa jangan berpikir bahwa kita tuh ngomong sendiri terus gak ada yang dengerin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa Allahu akbar. Ya enggak ada yang dengar seolah-olah enggak. Rabbi firli warhamni wajburni. Kalau kita salat berjamaah Ustaz gimana pelan-pelan imamnya kita mungkin slow motion. Kalau dia kan dicepetin tuh kan ya jadi ya apa istilahnya tuh cut to cut gitu kan. Gimana tuh caranya Ustaz? Sedapatnya, jangan dipercepat tapi tetap dapat kan? Rabbi firli warhamni wajburni. Belum beres, Allahu akbar, enggak apa-apa, tapi kita udah kayak tenang. Makanya kalau nggak puas tambahin dengan sholat sunnah. Begitu tahiyat awal, duduk tahiyat antara dua sujud, Rabbi firli warhamni wajburni. Lama wajburni teh 10 menit. Kenapa itu orang teh curhat sama Allah? Boleh nggak kayak gitu? Boleh nggak kita duduk di antara dua sujud setengah jam? Boleh. Apalagi sholat sunnah. Kecuali kita jadi imam sholat berjamaah. Jangan, kasihan. Anak udah nangis-nangis. Terus suami udah nunggu di depan ngeklakson-klakson. Terus sales udah habis promonya. Kan nggak konsen sholatnya. Makanya kalau jadi imam yang bijak, ambil pertengahan. Makanya bacaannya juga jangan terlalu panjang. Kalau sholatnya sholat 5 waktu. Tapi terutama kecuali subuh yang paling panjang. Kalau sholatnya sholat tarawih, namanya juga tarawih dari kata roha. Roha bahasa Indonesia rehat. Jadi tarawih itu artinya berehat-rehat. Kalau sholat tarawihnya sampai keringetan, namanya bukan berehat-rehat. Itu mah lagi nge-gym. Tarawih keringetan, harusnya kan tarawih itu kan tadi keringetan terus gara-gara tarawih jadi nggak keringetan ya. Itu kayak apa ya? Kayak bukan pemanasan, pendinginan. Kayak gitu deh pokoknya. Jadi tarawih itu Allahu Akbar. Wah, mulai istirahat nih. Kalau ada yang ngomong, pengen istirahat, kenapa? Habis tarawih. Ini aneh. Tarawih itu kan istirahat. Kenapa kita istirahat habis istirahat? Ada dua kemungkinan. Satu, kita tarawihnya nggak benar. Kedua, imamnya yang mungkin terlalu buru-buru. Tapi di Indonesia kalau imamnya nggak buru-buru, nggak jadi ngehit. Biar imamnya paling ngehit, ratingnya tinggi, harus yang cepat. Makanya saya pernah kayak balapan gitu tarawih. Saya di masjid satu, yang satu lagi masjid sebelah. Takbir bareng, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, kita start bareng nih. Begitu saya waladhdallin, di sana assalamualaikum. Wah. Kalau saya pakai 150 cc, dia pakai 1200 cc. Ya iyalah, nggak akan kekejar. Nah, tapi yang sana lebih banyak jamaahnya, di sini dikit. Kenapa? Di sini karena yang mungkin itu pengen istirahat dengan sholat. Kalau di sana pengen cepetan istirahat dari sholat. Beda kan ya? Nah, balik lagi. Kita bacanya tenang, boleh wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. Allahu Akbar. Sujud lebih lama lagi. Karena sujud itu lebih freestyle. Freestyle doanya, bukan freestyle bentuknya. Masa sujud mau gini terus. Ya enggak sih. Freestyle doanya. Maksudnya freestyle doa tuh boleh baca doa apa aja selama itu kebaikan. Misalnya kita doa Abu Bakar, Allahumma ja'al fi qalbi nuran, wa fi sam'i nuran, wa fi basari nuran, wa an yamini nuran, wa an shimali nuran, wa amami nuran, wa khalfi wa min warai nuran, wa min tahti nuran, wa min fawqi nuran. Itu kan doa Abu Bakar kan? Boleh. Apakah itu doa dibaca Rasul? Enggak, Abu Bakar yang baca doa itu. Jadi Abu Bakar bid'ah? Enggak lah. Doa itu ibadah mutlak, ibadah bebas. Sehingga karena dia bebas, kita boleh membaca doa bukan hanya yang diajarkan Rasul, tapi doa yang diajarkan Rasul pun itu yang terbaik pastinya. Cuman yang nggak diajarkan Rasul, boleh. Ada kasus yang di zaman Rasul nggak ada, tapi di zaman kita ada. Salah satunya yang sering saya ulang-ulang apa? Mendoakan anak yang lagi ujian nasional. Ada nggak doa dari Rasul anak ujian nasional? Dan di zaman Nabi, anak-anak Nabi nggak ada ujian nasional. Ya Allah, Fatimah lagi ujian nasional. Nggak ada kan ya? Sehingga kita nggak bisa niru. Terus boleh nggak kita ngedoain anak kita lagi ujian nasional sementara Nabi nggak ada contohnya? Boleh, itu nggak disebut bid'ah. Nggak selalu yang nggak dilakukan Nabi itu dianggap
Makanya jangan nanya apa dalilnya doa itu. Ya, yang penting nggak melanggar sunnah Nabi. Nah, sunnah Nabi dalam doa itu adalah menutup aurat, bacaannya yang benar, jangan maksa, jangan marah-marah sama Allah. Ya Allah, pokoknya nih yang terakhir kali nih saya doa nih. Ya nggak bisa gitu. Doanya yang baik gitu kan. Kalau mendoakan yang buruk balik lagi kepada kita sendiri. Nah, ini namanya doa. Makanya pas sujud kita bisa doanya Abu Bakar. Bisa doanya Muaz bin Jabal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bisa doanya Bilal. Bilal. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Itu doanya Bilal. Tiga-tiganya ini bukan doanya Nabi. Yang satu Abu Bakar yang apa? Yang membuatnya. Yang kedua siapa tadi? Muaz. Yang ketiga adalah Bilal. Dan tiga-tiganya Nabi tahu dan Nabi membolehkan. Nggak langsung Nabi, kan nggak ada saya suruh. Kenapa kamu baca yang nggak pernah saya contohin? Enggak, karena emang ibadah doa itu ibadah mutlak. Sehingga kita bisa doa, ya Allah, saya sih lupa namanya, tapi saya udah nge-follow dia. Soalnya akunnya nama palsu, tapi saya tahu kok nama dia yang saya pernah hafal kok nama dia yang asli. Ya Allah, pengen kalau bisa saya pengen jadikan dia sebagai imam saya. Kalau nggak dia pun yang mirip-mirip gitu. Nah, di dalam sholat gimana caranya? Ya jangan di dalam sholat sih, susah ngomongnya. Kalau bahasa Indonesia kan nggak boleh dalam sholat kan. Kalau di dalam sholat tetap harus bahasa Arab. Kalau bisa jangan bahasa Arab yang dikarang-karang sendiri, malah salah. Allahumma ansur alaina, itu bahaya. Allahumma ansur itu artinya apa? Ya Allah, tolonglah. Tapi kalimat berikutnya ada unsurna wansur alaina, itu beda. Unsurna, ya Allah tolong kami. Unsur alaina, ya Allah tolong orang lain untuk menghancurkan kami. Cuman beda Allah doang. Makanya kalau kita Allahumma ansuril muslimin ala a'daika, Allahumma ansuril muslimin alal kafirin, Allahumma ansuril muslimin alal zalimin. Tapi kalau Allahumma ansuril zalimin alal muslimin, wah, apalagi diaminkan banyak orang. Kenapa kita kok kalah terus ya? Ya itu doanya salah. Makanya kalau bahasa Arab mah lebih baik jangan dikarang sendiri. Mending kita hafal. Cari di Google boleh, tapi harus jelas websitenya. Jangan-jangan di Google kan semua orang bisa nulis kan ya. Kadang-kadang dari Facebook juga ada di Google, kita klik ternyata itu kayak dia lagi curhat gitu, sosok pakai bahasa Arab. Ternyata isinya mantra. Kan bahasa mantra juga kayak bahasa Arab kan, keriting-keriting gitu kan. Nah, intinya teman-teman minta sama Allah pas kita lagi duduk di antara dua sujud, pas kita lagi sujud. Poin 1, kalau lagi dikecewain. Poin 2, kalau kita dikecewain, kecewa, sedih. Kadang-kadang gak harus dikecewain orang, kecewa sendiri, gak jelas. Tiba-tiba kecewa weh, tiba-tiba kayak sedih aja. Pernah gak sih sedih tapi gak ada sebab? Wah, serentak Itu tuh gimana tuh? Tiba-tiba kayak hari ini, kok saya gak tahu gak kenapa? Hati kita itu diusik sama setan. Setan tuh emang senang musik hati. Dia tuh nggak musik fisik kita kecuali sesekali. Kayak misalnya ada guna-guna, itu kan fisik kan. Tapi yang sering banget dailynya dia tuh musik hati. Yuwaswisu fi sudurin nas. Yuwaswis itu continuous present tense. Jadi continuous, terus-terusan. Fi'lul mudhari kalau bahasa Arab. Yuwaswisu terus menerus. Fi sudurin nas, di dalam hati atau dada manusia. Jadi setiap hari itu dia kayak musik kita. Lo bete dong, sedih atuh, marah dong, apa gitu. Dia kayak nyuruh emosi kita untuk kayak gitu-gitu. Sehingga kita ada hari nggak ada yang bikin masalah, tapi kita kayak sedih. Nah dalam keadaan kayak gitu, ada trigger kecil aja, meledakan. Nah gimana ngobatinnya? Tadi satu doa. Kedua, kalau kita lagi sedih kayak gitu, coba selain minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, belajar untuk membiasakan amal favorit kita itu, hobi kita itu hobi yang bentuknya ibadah. Saya nggak nyalahin hobi kita. Kita punya hobi olahraga itu keren banget dan bermanfaat. Kan saya paling nggak suka menjudge ya. Makanya kalau ada orang yang menjudge dunia anak muda itu seolah-olah semua negatif, saya kayak ngerasa sedih dan tersinggung. Kenapa kesannya everything comes with youth is a sin gitu, seolah-olah gaul jadi dosa. Apalagi nongkrong jadi sia-sia, apalagi olahraga, seni-seni anak muda semuanya kesannya negatif, seolah-olah nggak ada baiknya gitu anak muda, kan nggak gitu kan?
Datakan sahabat Nabi semuanya sebagian besarnya anak muda dengan model culture-nya mereka. Jadi saya nggak setuju kalau semua tentang anak muda itu dianggap negatif, sehingga kita nggak mau menjudge. Olahraga bagus dan nggak ada istilah olahraga sunnah. Semua olahraga itu selama tidak melanggar syariat dia sunnah. Karena olahraga itu satu untuk kesehatan, dua untuk kebugaran, sehat, bugar artinya fisiknya bagus, tiga untuk silaturahim olahraga. Makanya ada Nabi main dengan para sahabat itu tujuannya bukan hanya main-main tapi bermanfaat. Bermanfaatnya apa? Jadi mengikat ukhuwah. Kadang-kadang kita butuh ketawa untuk ukhuwah, bukan hanya butuh tausiah. Sama-sama butuh, tapi yang balance. Makanya Ali mengatakan rawihul qulub. Rawihu itu dari kata rehat. Rehatkan, istirahatkan hati kalian, karena hati itu bisa bosan sebagaimana fisik juga bisa bosan.